Hai semua, berikut ini fitur-fitur yang cukup penting untuk kalian ketahui di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke fitur yang pertama. Nah, fitur yang pertama kalian bisa mengatur kecerahan layar ya teman-teman ya. Nah, kali ini caranya cukup mudah. Teman-teman silahkan klik aja di bagian tulisan center ya teman-teman ya. Nah, di tulisan center ini kalian klik, bukan di bagian logonya ya. Nah, kalian hidupkan, kemudian kalian klik di bagian tulisan ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur kecerahan untuk kecerahan senternya ya. Nah, kemudian bisa klik selesai. Kemudian kalian juga bisa mengatur untuk settingan yang lainnya. Misalnya ini di bagian icon yang suara ini, kalian klik aja di tulisannya. Nah, ini kalian bisa masuk ke pengaturannya ya. Jadi teman-teman nggak perlu klik dan tahan lagi di bagian iconnya. Jadi lebih mudah ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya adalah multi windows. Nah, bagi teman-teman yang suka multitasking, teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa multitasking, misalnya kalian chattingan sambil dengar lagu di YouTube ataupun nonton video di YouTube juga bisa ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa multitasking. Nah, sebelum kalian multi window itu teman-teman silahkan masuk dulu di bagian pengaturan. Kemudian kalian silahkan klik di bagian fitur lanjutan. Nah, selanjutnya klik di bagian lab. Kemudian di sini teman-teman silahkan aktifkan yang ini, multi jendela untuk semua aplikasi. Jadi semua aplikasi di HP Samsung kalian itu bisa multi Windows ya. Kalau nggak diaktifkan mungkin ada aplikasi-aplikasi yang tidak bisa kalian multi Windows. Nah, jadi untuk cara penggunaannya teman-teman silahkan buka aplikasi-aplikasi yang ingin kalian multi Windows. Nah, misalnya di sini saya ingin buka Instagram, kemudian kita keluar, lalu YouTube, kemudian Play Store. Nah, sebenarnya di sini banyak sekali aplikasi yang bisa kita multi Windows ya teman-teman ya. Jadi tidak terbatas, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian setelah kalian buka aplikasi dan kalian kembali ke home screen, kemudian teman-teman silahkan klik di bagian icon Recent App atau tombol Recent App di bagian pojok kiri bawah. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman silahkan klik pada logo aplikasi, kemudian pilih buka dalam tampilan pop-up. Nah, sekarang sudah satu aplikasi ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa atur untuk ukurannya. Kemudian di sini kalian klik di bagian strip warna biru ini. Nah, ini untuk menutup, kemudian untuk membesarkan, kemudian yang ini panah berhadapan itu untuk mengecilkan. Kemudian di sampingnya ada untuk mengatur transparansi. Kemudian di sampingnya lagi ada untuk split screen. Kemudian di sampingnya lagi kita tekan akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut untuk aplikasi kedua. Nah, misalnya di sini YouTube ya, kita klik pada logo YouTube, kemudian buka dalam tampilan pop-up. Nah, sekarang sudah dua aplikasi ya teman-teman ya. Kemudian bisa ditambah lagi, misalnya Instagram, kita klik di bagian logo, kemudian pilih buka dalam tampilan pop-up. Nah, sekarang sudah 3 aplikasi ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa atur untuk posisinya. Nah, kalian bisa ubah untuk tata letak posisinya ya teman-teman ya. Nah, itu untuk cara multi Windows, teman-teman bisa coba sendiri ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya adalah tekan tombol power 2 kali ya teman-teman ya. Nah, ini jarang sekali diketahui. Dengan cara kita menekan tombol power 2 kali itu bisa membuka kamera ataupun bisa membuka aplikasi secara cepat ya. Jadi tombol power ini bisa menjadi pintasan cepat. Nah, misalnya di sini saya klik 2 kali secara cepat. Nah, di sini langsung membuka aplikasi browser Google Chrome ya teman-teman ya. Nah, kalian juga bisa custom, misalnya kalian ingin ubah untuk membuka kamera ataupun untuk membuka aplikasi lainnya juga bisa. Jadi teman-teman silahkan masuk ke bagian pengaturan. Lalu selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian fitur lanjutan. Lalu di sini klik di bagian tombol samping. Nah, di sini kalian aktifkan terlebih dahulu. Lalu di sini teman-teman bisa pilih untuk buka cepat kamera. Nah, di sini kita coba. Langsung membuka kamera ya teman-teman ya. Nah, ini fitur ini cukup bagus apabila kalian tiba-tiba membutuhkan untuk membuka kamera. Misalnya kalian mau mengambil suatu bukti atau apapun itu, kalian bisa menggunakan fitur ini ya teman-teman ya. Ataupun kalian mau membuka aplikasi lainnya, bisa di sini kalian pilih buka aplikasi. Kemudian kalian klik di bagian pengaturan ini. Kemudian kalian pilih aja aplikasi yang ingin kalian buka. Misalnya YouTube. Nah, sekarang kita tekan 2 kali di bagian tombol powernya. Nah, maka langsung membuka YouTube ya. Oke teman-teman, silahkan kalian coba sendiri untuk fitur yang ini. Sekarang kita lanjut ke fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya adalah teman-teman bisa menyembunyikan aplikasi ya. Nah, bagi kalian yang
ingin menyembunyikan aplikasi, itu cukup mudah sekali. Teman-teman silahkan klik dan tahan di bagian home screen yang kosong. Di bagian layar yang kosong, kita klik dan tahan. Lalu akan berubah tampilannya seperti ini. Kemudian klik di bagian pengaturan. Selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian sembunyikan aplikasi di layar depan dan layar aplikasi. Nah, kemudian teman-teman silahkan pilih aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Nah, misalnya di sini saya ingin menyembunyikan aplikasi WhatsApp. Nah, sekarang sudah berpindah ke aplikasi yang tersembunyi, lalu kita klik selesai dan kita keluar. Sekarang kita cari apakah WhatsApp masih ada. Nah, di sini sudah menghilang ya, tadi posisinya di sini. Kemudian kita lihat di layar aplikasi apakah masih ada. Nah, sudah tidak ada juga ya, teman-teman ya. Nah, kalau seandainya kalian ingin membuka aplikasi yang kalian sembunyikan ini, kalian bisa cari di bagian ini, layar aplikasi. Kalian tulis aja aplikasi yang kalian sembunyikan. Misalnya tadi saya menyembunyikan WhatsApp, jadi saya tulis di sini WhatsApp. Nah, ini dia, teman-teman bisa lihat ada WhatsApp ya. Kita klik. Kemudian teman-teman langsung aja klik buka di sini di bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini saya tidak klik buka karena saya tidak ingin chat di WhatsApp saya terlihat ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini kita keluar dan apabila kalian ingin memunculkannya kembali, teman-teman silahkan klik di bagian layar yang kosong seperti ini. Kemudian masuk lagi ke pengaturan yang tadi. Lalu pilih sembunyikan aplikasi yang ini. Lalu kita klik di aplikasinya. Kemudian jangan lupa diklik selesai. Nah, sekarang dia akan kembali ya, teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat. Nah, di sini belum ada. Kita cek di layar aplikasi ini. Nah, ini dia ya, teman-teman ya. Sekarang sudah muncul. Jadi teman-teman bisa ubah lagi posisinya ke tempat awal tadi. Ini dia ya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman bisa coba sendiri untuk fitur menyembunyikan aplikasi ini. Sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya ini cukup menarik ya, teman-teman ya. Nah, adalah namanya Funnel Ads seperti ini. Jadi kalian tinggal usap aja seperti ini, kemudian kalian bisa membuka aplikasi yang kalian butuhkan. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi cari aplikasi-aplikasi yang ingin kalian buka. Kalian cukup letakkan di bagian panel ads. Jadi teman-teman tinggal usap panel ads-nya, kemudian buka aplikasi yang sering kalian gunakan. Jadi kalian bisa letakkan aplikasi-aplikasi yang kalian sering gunakan, letakkan di sini ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi mencari aplikasinya. Nah, untuk panel ads ini apabila belum aktif harus diaktifkan terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Kalian silahkan masuk di bagian pengaturan. Kemudian selanjutnya di sini tulis aja di bagian pencarian, tulis aja panel add G. Tulisannya seperti ini, panel add G. Kemudian kalian klik di bagian panel add G ini. Nah, lalu kita langsung dibawa ke panel ads-nya, kita klik. Dan di sini teman-teman silahkan aktifkan ya. Nah, kemudian di sini kalian klik di bagian panel. Di sini kalian bisa pilih untuk aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian butuhkan ya. Nah, di sini bisa klik edit. Kalian bisa tambah ataupun kurangi ya. Nah, kemudian di sini ada untuk gagangnya, settingan gagang. Di sini kalian bisa pelajari sendiri. Jadi kita bisa langsung menggunakan panel ads ini dengan cepat dan mudah ya. Kita usap aja seperti ini, bisa langsung buka YouTube misalnya. Nah, cukup mudah sekali ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian mau edit dari sini juga bisa. Kalian usap panel ads, kemudian klik di bagian icon pensil. Di bagian bawah ini ada icon pensil, kalian klik aja. Nah, kemudian kalau kalian mau kurang, kalian bisa klik di bagian yang ada icon kurang ini. Kemudian kalau mau tambah, dipilih aja di aplikasi yang tersedia ini, seperti itu. Nah, cukup bermanfaat sekali untuk fitur panel ads ini ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa aktifkan agar mempermudah penggunaan smartphone kalian. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya adalah menu asisten ya, teman-teman ya. Nah, menu asisten ini cukup bermanfaat sekali dan saya biasanya sangat sering menggunakannya di HP Samsung. Nah, untuk mengaktifkannya, kalian masuk ke bagian pengaturan. Kemudian teman-teman silahkan gulir ke bawah, klik di bagian aksesibilitas. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian interaksi dan kecekatan. Lalu di sini menu asisten teman-teman bisa lihat, silahkan diaktifkan. Lalu klik izinkan. Lalu ini tadi saya mengaktifkan mode satu tangan, jadi saya matikan terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian bisa klik di bagian menu asisten. Di sini kalian bisa pilih atau atur menu yang mungkin kalian butuhkan. Ini untuk menambah, kalau kalian klik yang di atas untuk mengurangi. Nah, menu asisten itu seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Misalnya kita pilih salah satu fiturnya, mengambil screenshot tanpa harus menggunakan tombol. Kemudian masih banyak lagi fitur lainnya, misalnya di sini untuk mengatur kecerahan juga bisa. Kemudian untuk mematikan HP juga bisa di sini ya. Kalian tanpa harus menggunakan tombol power lagi. Jadi tombol powernya lebih awet dan tidak mudah rusak. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang mungkin bermanfaat yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa pelajari sendiri ya. Nah, di sini kalian bisa aktifkan tampilkan sebagai icon ads supaya ini tersembunyi. Nah, ini tingkat transparansinya kalian juga bisa atur. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya.
Nah, fitur selanjutnya adalah menggandakan aplikasi ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di HP Samsung ini kalian bisa menggandakan aplikasi walaupun tidak semua aplikasi bisa digandakan. Nah, untuk menggandakan aplikasi itu teman-teman silahkan masuk di bagian pengaturan. Kemudian teman-teman silahkan cari aja di sini. Teman-teman silahkan tulis aja Messenger. Nah, ini dual Messenger atau kalian masuk ke bagian fitur lanjutan ya. Nah, masuk ke fitur lanjutan, kemudian kalian gulir ke bawah lalu klik dual Messenger. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang mendukung biasanya akan muncul di sini ya, teman-teman ya. Aplikasi yang didukung akan muncul di sini setelah Anda menginstalnya. Biasanya aplikasi yang mendukung itu hanya aplikasi-aplikasi berkirim pesan seperti Facebook, WhatsApp, Messenger, dan aplikasi lainnya ya. Nah, jadi teman-teman silahkan download aja aplikasi-aplikasi yang biasa sering kalian gunakan. Nanti teman-teman bisa cek di sini, kalau mendukung maka dia akan muncul di sini ya. Nah, kalau mau menggandakan kalian tinggal klik aja di bagian yang ini. Kalian klik untuk menggandakannya, lalu klik install. Nah, kemudian di sini ada opsi gunakan daftar kontak terpisah. Jadi kalian bisa mengaktifkan, bisa juga dinonaktifkan ya. Itu bersifat opsional. Oke, sekarang kita lihat di sini saya sudah menggandakan aplikasi WhatsApp. Jadi kita keluar dan lihat aplikasi WhatsApp-nya. Nah, ini dia untuk aplikasi WhatsApp yang asli, dan untuk aplikasi duplikat itu kita cek. Di sini tidak ada. Coba lihat di bagian layar aplikasi. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Ini yang asli, yang ini duplikatnya. Untuk ciri-ciri duplikat itu ada icon berwarna oranye di bagian logo aplikasinya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau menonaktifkannya, kalian tinggal masuk aja di bagian pengaturan yang tadi, tinggal dinonaktifkan di sini, hapus instalasi. Seperti itu. Oke teman-teman, silahkan kalian coba sendiri. Nah, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, fitur selanjutnya adalah mode satu tangan. Nah, mode satu tangan ini bisa bermanfaat apabila kita sedang menyetir atau berkendara ya. Misalnya kalian sedang nyetir motor, itu kan nggak mungkin kalian pegangnya dua tangan ya. Itu bahaya, bisa kecelakaan ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan fitur ini untuk mempermudah kalian dalam penggunaan smartphone kalian. Nah, jadi kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kalian silahkan masuk ke bagian pengaturan. Kemudian teman-teman silahkan klik di bagian fitur lanjutan, lalu klik di bagian mode satu tangan ini, kalian aktifkan. Nah, di sini klik OK aja. Kemudian di sini kalian bisa masuk ke settingannya, klik di bagian mode satu tangannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada gerakan. Kalau gerakan ini usap ke bawah pada bagian tengah ujung bawah layar ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tutorialnya. Nah, usapnya ke bawah ya, seperti ini. Nah, sekarang sudah mengaktifkan mode satu tangan. Kalau yang tombol seperti ini, kalian klik dua kali di bagian tombol home ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalian juga bisa atur ukurannya. Nah, kalau mau kembali, kalian bisa klik dua kali di bagian tombol home juga. Nah, seperti itu ya teman-teman, silahkan aktifkan dan manfaatkan fitur ini apabila kalian membutuhkan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu teman-teman bisa menyembunyikan file ya teman-teman ya, baik berupa foto, video, ataupun file lainnya. Jadi caranya cukup mudah, kalian masuk ke pengaturan, ke file saya. Kemudian teman-teman masuk ke penyimpanan internal. Lalu di sini teman-teman silahkan buat satu folder terlebih dahulu ya. Nah, caranya seperti ini. Kalian klik di bagian titik 3, lalu klik membuat folder yang ini. Di bagian membuat folder kita klik, kemudian kita buat nama. Klik membuat. Nah, setelah kita membuat folder, kita bisa masukkan file-file baik berupa foto ataupun video yang ingin kita sembunyikan di folder yang barusan kita buat ini. Jadi misalnya di sini saya menyembunyikan video yang ada di sini, kalian pilih, lalu kalian klik pindahkan, lalu kita keluar. Kemudian masukkan ke folder yang barusan kita buat. Lalu pilih pindahkan ke sini. Nah, sekarang sudah dipindahkan. Jadi setelah dipindahkan, teman-teman bisa langsung sembunyikan foldernya. Caranya kalian klik di bagian foldernya, kemudian klik lainnya di bagian pojok kanan bawah, lalu klik ganti nama. Nah, di sini teman-teman silahkan tambahkan satu titik di awal judul folder yang kalian buat. Nah, seperti ini, lalu klik ganti nama. Nah, sekarang sudah menghilang ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah tidak ada foldernya, sudah tersembunyi. Nah, apabila kalian ingin melihatnya kembali, kalian klik titik 3 di pojok ini, pojok kanan. Lalu kalian klik pengaturan. Lalu di sini aktifkan yang ini, tampilkan file sistem tersembunyi. Lalu kalian keluar. Nah, sekarang sudah muncul kembali ya teman-teman ya. Kita klik dan kita bisa lihat untuk file yang kita sembunyikan tadi. Nah, kalau kalian ingin mengembalikannya, itu kalian bisa klik dan tahan, lalu klik lainnya, lalu
ganti nama atau ubah nama, lalu titiknya dihapus aja, kemudian ganti nama. Nah, sekarang dia sudah muncul kembali ya teman-teman ya, sudah tidak tersembunyi lagi. Nah, ini dia. Oke teman-teman, silahkan kalian coba sendiri. Kemudian kita lanjut untuk fitur selanjutnya, yaitu adalah navigasi gestur ya teman-teman ya, atau gestur usap. Nah, jadi teman-teman tampilan layar di HP kalian itu bisa lebih full ya, tanpa harus ada tombol navigasi lagi. Nah, kalian harus masuk ke pengaturan untuk mengaktifkan yang namanya gestur usap atau navigasi gestur. Nah, setelah masuk ke pengaturan, teman-teman silahkan klik di bagian tampilan, lalu gulir ke bawah, kemudian klik di bagian yang namanya bilah navigasi. Kemudian di sini teman-teman pilih gestur usap. Nah, di sini setelah kalian pilih gestur usap, maka tombol navigasi ini akan menghilang ya teman-teman ya. Kita tunggu. Nah, sekarang sudah menghilang. Nah, untuk tutorial penggunaannya ada di sini, teman-teman bisa lihat. Kalau kalian mau ke home screen atau layar beranda, kalian tinggal klik dan tahan, lalu usap ke atas. Bukan. Kalau klik dan tahan usap ke atas itu untuk recent up ya, seperti ini. Klik dan tahan usap ke atas, nah menampilkan recent up. Kemudian kalau kita usap ke samping kanan ataupun samping kiri itu untuk kembali ya atau back. Nah, kalau kita usap secara cepat tanpa kita tahan, itu akan kembali ke home screen. Nah, seperti itu. Kalau kita klik dan tahan usap ke atas itu recent up. Kemudian kalau swipe ke kiri atau ke kanan itu kembali. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa manfaatkan fitur ini jika kalian suka tampilan yang lebih full atau kalian tidak suka adanya tombol navigasi ya. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa fitur yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya. Sekian saja untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.